Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Lembah berantakan, tanah hangus penuh lubang. Tungkai dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua tempat. Anak ke-9 dari resimen tentara bayaran ditinggalkan sendirian di sini, membersihkan medan perang. Orang-orang yang terbunuh kali ini berasal dari Dandingmen, dan dibereskan dengan sempurna. Jika tidak, setelah masalah ini diketahui oleh Sekte Danding, Sekte Api Berkobar dan kelompok tentara bayaran tidak mampu untuk pergi kemana-mana. Haha, sudah selesai. Lao Jiu menggulung cincin penyimpanan dari tanah, menyapunya dengan perasaan ilahi, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh seorang petapa di alam transenden, dan harta di dalamnya menumpuk seperti gunung. Karena pertarungan sebelumnya terlalu sengit, setelah pemilik cincin ini mati, Bos Gu dan yang lainnya tidak sempat mengambil rampasan. Menempatkan cincin penyimpanan di sakunya, Lao Jiu kembali sibuk. Lemparkan mayat yang dimutilasi ke gunung berapi tidak jauh, lalu cari jarahan yang tertinggal. Segera, Lao Jiu membersihkan seluruh lembah. Haha, panen kali ini benar-benar berlimpah. Meskipun sebagian besar barang diambil oleh tuanku, masih banyak barang bagus yang tersisa, yang cukup untuk saya gunakan untuk waktu yang lama. Lao Jiu tertawa liar. Apakah kamu tidak bahagia? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Tentu saja, kata Lao Jiu tanpa sadar, tetapi ada sesuatu yang salah. Bukankah tuanku dan Chen Su mengejar wanita berkerudung itu? Siapa yang berbicara? Lao Jiu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri diam di belakangnya, menatapnya dengan senyum jahat. Sial, siapa kamu? Kamu membuatku takut. Lao Jiu mengutuk dengan tidak senang. Ketika dia melihat Li Longsing barusan, dia telah memindai tubuh lawan dengan akal ilahinya, dan menemukan bahwa Li Longsing hanya berada di tingkat ke-6 dari alam pengumpulan Qi. Tentu saja, ini adalah hasil dari Li Longsing yang sengaja menyembunyikan kultivasinya. Li Longsing berkata dengan lembut, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Sekarang, aku bertanya, kamu harus menjawab. Sombong. Lao Jiu sangat marah. Dia berada di peringkat ke-9 di dunia, dan kekuatannya telah mencapai puncak 9 surga alam pengumpulan Qi, sangat dekat dengan alam transenden. Cepat minta maaf. Li Longsing mengangkat alisnya. Lao Jiu mendengus dingin, aku minta maaf padamu, jangan harap. Retak. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara garing yang menyebar ke segala arah. Lao Jiu tertegun, kamu berani memukulku. Li Longsing menjadi dingin, mengangkat tangan kanannya, dan membungkuk ke kiri dan kanan. Berkertak. Faktanya, Li Longsing salah memahami Lao Jiu, dan Nima hanyalah slogannya Lao Jiu. Tapi Li Longsing tidak tahu. Dia berkata, Nima di sebelah kiri dan Nima di sebelah kanan. Secara alami, dia tanpa ampun. Wajah Lao Jiu langsung bengkak seperti kepala babi, dan matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka dia akan ditampar oleh petapa kecil tingkat 6 mengumpulkan Qi, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Apa artinya ini? Artinya, anak di depan saya jelas tidak setingkat surga ke-6. Dia menyembunyikan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Lao Jiu tiba-tiba meraung, sampah sial. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melompat dan bergegas keluar dari lembah. Meskipun 9 tua itu memiliki kaki kanan yang cacat, kecepatannya tidak lambat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi bayangan dan tiba di pintu masuk lembah tapi, kecepatannya cepat, dan Li Longsing bahkan lebih cepat. Fiuh! Langit terbuka, dan Li Longsing menghilang dalam sekejap. Muncul kembali, sudah di pintu masuk lembah. Lao Jiu hampir menabraknya, dan mundur dengan panik di tengah jeritan. Sial, siapa kamu? Lao Jiu menstabilkan sosoknya dan menatap Li Longsing dengan wajah pucat. Kecepatan Li Longsing benar-benar menakutkan.
Jelas tidak kurang dari orang kuat di lapisan pertama alam transenden. Belum lagi kaki-kakinya ada yang salah, bahkan jika kakinya sehat, dia tidak bisa lepas sama sekali. Aku katakan sebelumnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Li Longsing berkata dengan dingin, sekarang kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk hidup, itu tergantung padamu apakah kamu tahu bagaimana menghargainya. Senior, tolong beritahu aku, apa yang ingin Anda tahu? Aku bisa mengatakan segalanya. Lao Jiu mengangguk berulang kali. Di benua Tianyuan, yang kuat dihormati. Akui saja ketika saatnya mengakuinya, agar Anda bisa hidup lebih lama. Lao Jiu adalah individu yang baik, jadi dia secara alami memahami kebenaran ini. Li Longsing bertanya, apa yang terjadi di lembah tadi? Katakan padaku dengan tepat. Ya senior, tolong dengarkan aku baik-baik. Ternyata setelah wanita bercadar, Chen Su, dan Bos Gu bekerja sama untuk memaksa roh api ekstrim ke lembah, mereka berencana menggunakan medan khusus lembah yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi untuk membuat formasi terlarang. Karena banyaknya orang, akhirnya semua orang berhasil. Tapi roh api ekstrim itu ganas dan kuat, dan kecepatannya sangat luar biasa. Untuk menangkapnya, orang-orang dari tiga kubu besar juga membayar harga yang sangat mahal. 5 atau 6 transenden meninggal. Wanita berkerudung itu sangat marah, dan tiba-tiba mengeluarkan senjata sihir tingkat tinggi, dan melukai roh api ekstrim dengan satu gerakan. Baik Chen Su dan Bos Gu adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Setelah pengamatan yang cermat, diketahui bahwa senjata ajaib yang dia keluarkan sebenarnya adalah senjata Tao. Mata mereka langsung memerah. Senjata sihir kontinental dibagi menjadi 6 tingkatan, prajurit biasa, prajurit primordial, harta karun roh, senjata harta karun, senjata dao, dan senjata ilahi. Dan setiap grade dibagi menjadi 4 level, ultimate grade, top grade, middle grade, dan low grade. Bahkan artefak Tao tingkat rendah adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya sama sekali, hanya kekuatan besar dan sekte besar yang bisa memilikinya. Melihat artefak Tao di tangan wanita berkerudung itu, Chen Su dan Bos Gu langsung mengambil keputusan. Karena dia dapat mengeluarkan senjata Tao sesuka hati, dia mungkin memiliki lebih banyak harta yang menentang surga di tubuhnya. Akibatnya, keduanya berbalik jahat, berdiskusi secara diam-diam, dan bergandengan tangan untuk memburu wanita bercadar dan merebut hartanya. Tepat ketika wanita bercadar menahan roh api ekstrim dengan senjata Tao, Chen Su dan Bos Gu melakukan gerakan gemuruh dan melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Jika bukan karena ahli manusia super dari Sekte Danding untuk melindunginya dengan sekuat tenaga, wanita berkerudung itu pasti sudah lama mati. Kemudian, ketika wanita berkerudung itu melihat bahwa situasinya tidak bagus, dia menyingkirkan roh api yang ekstrim, dan segera membombardir pintu keluar dengan putus asa, berusaha melarikan diri. Adapun apa yang terjadi kemudian, Li Longsing melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah narasi, Lao Jiu berlutut dan bersujud terus-menerus, "Senior, saya sudah memberi tahu Anda semua yang saya tahu, tolong tepati janji Anda dan biarkan saya pergi." Li Longsing mengulurkan tangan kanannya tanpa komitmen, bawa barang-barangnya ke sini. "Ah, apa itu?" Lao Jiu terkejut. "Semuanya untukmu," kata Li Longsing. "Ah, ini." Wajah Lao Jiu berubah drastis, dan dia bimbang. Apakah kamu ingin mati?" Li Longsing tersenyum jahat. Melihat senyum Li Longsing, jantung Lao Jiu berdetak kencang, dia mengertakkan gigi, melepas cincin penyimpanan dengan sakit hati yang hebat, dan menyerahkannya. "Haha oke, karena kamu sangat menurut, aku akan menyelamatkan hidupmu," kata Li Longsing. Dengan lambaian tangan kanannya, dia dengan ringan menekan kepala Lao Jiu. "Ah!" Lao Jiu menjerit, dan lautan kesadarannya seperti disambar petir, dan dia tiba-tiba pingsan. Li Longsing berhenti dan pergi. Dia tidak membunuh Lao Jiu, tetapi hanya menggunakan energi kekacauan primordial untuk menyerang lautan kesadarannya, membuatnya menjadi idiot. Dengan cara ini, rahasianya di sini tidak akan terungkap. Karena roh api ekstrim ada pada wanita berkerudung,
aku akan menemukan cara untuk menemukannya dan melihat apakah ada kesempatan untuk mendapatkannya. Li Longsing mengguncang tubuhnya dan pergi dalam sekejap. Roh api ekstrim sangat besar, selama dia mengambil sepotong darinya, dia dapat memperbaiki beberapa pil pemecah penghalang. Li Longsing juga tidak serakah, selama dia bisa mendapatkan sepotong roh api ekstrim untuk menyempurnakan ramuan, Tan Qian dan yang lainnya juga akan kebagian. Kecepatannya sangat cepat, dan berubah menjadi afterimage, menderu-deru. Setelah Mo Yue membakar dupa, dia akhirnya menyusul Bos Gu dan yang lainnya di depannya. Meskipun Bos Gu dan yang lainnya berada pada level yang lebih tinggi dari Li Longsing, mereka semua terluka parah dalam pertempuran sebelumnya, jadi kecepatan mereka jauh lebih lambat. Saat ini, Bos Gu dan yang lainnya berhenti di depan, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Li Longsing bergoyang dan bersembunyi di balik bukit kecil. Di atas bukit adalah gunung berapi kecil yang aktif dengan kobaran api dan magma yang mengepul. Namun, Li Longsing memiliki tubuh yang dilindungi oleh vitalitas yang kacau, api serta magma tidak dapat melukainya sama sekali. Dia mendengarkan, Bos Gu, mengapa kita tidak berpencar agar kita bisa menangkap wanita itu dengan cepat? Saran Chen Su. Bos Gu merenung sejenak, lalu mengangguk, oke, kalau begitu kita akan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan kita akan bekerja dalam 6 kelompok. Setelah berbicara, keduanya dengan cepat mulai membagi menjadi beberapa kelompok. Di setiap kelompok, ada yang kuat dan ada yang lemah. 12 orang dibagi menjadi 6 kelompok. Setelah pengelompokan selesai, Bos Gu memberi perintah dengan kejam, meskipun wanita itu adalah transenden tingkat tinggi, dia terluka parah saat ini, dan kekuatan tempurnya kurang dari setengah dari kekuatannya saat berada di puncaknya. Dia bisa bunuh dengan mudah. Ingat, begitu kalian menemukannya, bunuh dia tanpa belas kasihan. Adapun cincin penyimpanannya, tidak ada yang boleh merusaknya, kalian harus mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepadaku dan Tuan Chen. Jika kalian tidak menurut, melarikan diri ke ujung bumi pun, saya Lao Gu dan Tuan Chen pasti akan mengejar kalian sampai mati. Kalian dengar, kami mendengarkan dengan jelas. Semua orang setuju. Oke, mulailah bertindak. Bos Gu melambaikan tangannya dan pergi dengan kultivator transenden terlemah. Chen Su dan yang lainnya juga pergi dengan cepat. Melihat mereka bergerak secara terpisah, Li Longsing sedikit mengernyit. Ini merepotkan. Pilih arah untuk dikejar. Li Longsing berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi ke pintu keluar dunia bawah tanah. Dia mengerti bahwa bagaimanapun wanita bercadar itu bersembunyi, tujuan akhirnya tetaplah jalan keluar. Lagi pula, dia tidak bisa bersembunyi di sini seumur hidupnya. Namun, wanita bercadar, Chen Su, dan Bos Gu pasti bisa memikirkan hal-hal yang bisa kupikirkan. Oleh karena itu, wanita bercadar tidak boleh lari menuju pintu keluar untuk sementara waktu. Mungkin dia akan berkeliling dunia bawah tanah ini beberapa kali, menyingkirkan para pengejar di belakangnya, lalu pergi ke pintu keluar. Tapi Li Longsing terlalu malas untuk berputar-putar dengan mereka di sini, jadi dia pergi ke pintu keluar dan menunggu. Langit terbuka dengan cara yang tidak jelas, meninggalkan bayangan yang cukup besar di tempatnya, dan Li Longsing telah menghilang. Segera, 2 orang muncul di depan mereka. Salah satunya adalah bawahan Chen Su, yaitu pria kekar. Yang lainnya adalah resimen tentara bayaran yang sangat kekurangan langit dan bumi. Pria besar itu memanggilnya anak kelima. Kekuatan kedua orang ini tidak lemah, yang satu adalah tingkat kelima dari alam transenden, dan yang lainnya adalah tingkat ketiga. Alasan mengapa Bos Gu mengatur agar keduanya pergi bersama untuk saling menyeimbangkan. Setelah berlari beberapa saat, Lao Wu tiba-tiba melambaikan tangannya, berhenti. Ada apa? Pria besar di bawah Chen Su berhenti dengan ragu. Lao Wu menoleh ke belakang, mengapa saya merasa seolah-olah seseorang mengikuti kita? Apakah Anda merasakannya? Pria besar itu menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah berbicara, dia menuangkan vitalitasnya ke matanya dan fokus pada caranya, telah datang. Setelah menonton untuk waktu yang lama, saya akhirnya tersenyum, Lima tua, saya pikir kamu terlalu gugup.
Apakah ada yang mengikuti kita? Lima tua mengerutkan kening, apakah saya terlalu gugup? Pria besar itu tersenyum dan menepuk pundaknya, oke, jangan terlalu gugup, wanita itu kuat, tapi dia terluka parah sekarang, selama kita bertemu dengannya, membunuhnya seperti membunuh ayam, kelima mengangguk. Oke, kita terus mengejar. Selama percakapan antara keduanya, mereka kabur. Segera, Li Longsing muncul dalam kabut sekitar 100 kaki dari mereka berdua. Kelima tua itu waspada, dia hampir ditemukan. Li Longsing bergumam dengan suara rendah, dan dengan pikiran, dia menyebarkan vitalitas yang kacau ke seluruh tubuhnya lagi. Alih-alih terus mengikuti mereka berdua, dia malah masuk ke dalam kabut dan bersembunyi. Setelah menunggu sekitar sebatang dupa, dia dengan santai berlari menuju pintu keluar. Sepanjang jalan, Li Longsing menemukan lebih dari selusin mayat yang dimutilasi. Semua kepalanya dihancurkan dengan kejam, dipenuhi dengan kebencian. Kedua bajingan itu benar-benar bukan manusia. Li Longsing memfokuskan matanya, meledak dengan niat membunuh. Menilai dari nafas yang tersisa di mayat, pasti pria besar dan tua kelima yang melakukannya. Mengenai motif mereka membunuh orang, Li Longsing juga bisa membuat tebakan kasar. Seharusnya karena dia khawatir membocorkan berita, jadi dia membunuh semua petapa yang dia temui. Lagi pula, insiden ini terlalu besar, mereka ingin membunuh semua orang dari Dandingmen. Dilihat dari banyak tanda, status wanita bercadar jelas tidak rendah di Dandingmen. Setelah itu, Dandingmen pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki kebenarannya. Hanya orang mati yang tidak akan membocorkan rahasianya. Jadi Lao Wu dan yang lainnya memegang prinsip bahwa mereka lebih baik membunuh yang salah daripada membiarkan mereka pergi, dan langsung membunuh semua petapa yang mereka temui di jalan. Meskipun mereka memiliki alasan sendiri, tidak dapat dimaafkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah dengan panik. Li Longsing selalu membenci intimidasi yang lemah. Hampir semua orang yang dia bunuh sebelumnya dikutuk. Li Longsing menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba berakselerasi, dan berlari ke depan. Dia akan membunuh kedua bajingan itu. Meskipun tua kelima dan lelaki besar berada di alam transenden, mereka sekarang terluka parah dan kekuatan tempur mereka telah rusak parah. Li Longsing sedang dalam kondisi puncaknya, dan bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka. Setelah setengah jam, aura yang ditinggalkan di udara oleh pasangan kelima menjadi semakin kuat. Seharusnya tidak jauh di depan. Pada saat ini, jeritan datang dari lembah di sebelah kanan. Li Longsing buru-buru mengikuti suara itu. Sesampainya di pintu masuk lembah, dia menemukan ada dua pihak yang bertarung sampai mati. Di satu sisi adalah Lao Wu dan lelaki besar itu, dan di sisi lain ada lebih dari selusin petapa pengumpul Qi. Tua kelima dan lelaki besar itu sangat agresif, berlumuran darah, dan ada beberapa mayat tergeletak di tanah di bawah kaki mereka. Sialan, kami tidak memprovokasimu, mengapa kamu agresif dan bersikeras membunuh kami? Seorang pemuda di tingkat ke-8 alam pengumpulan Qi meraung dengan marah. Ya, bahkan jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus memberi kami alasan terlebih dahulu. Lao Wu tersenyum licik, aku tidak butuh alasan untuk membunuh orang. Setelah suara itu turun, dia langsung menamparnya dari udara. Boom! Pria muda yang dilanda kesedihan itu membuka matanya lebar-lebar dan jatuh terlentang. Jantung hancur, dan darah menyembur dari 7 lubang. Haha, sekelompok sampah sepertimu jika hidup hanya bisa makanan dan menghirup udara saja, kenapa kamu tidak mati saja? 5 orang tua menjadi gila, seperti serigala ke dalam kawanan domba, terus membunuh. Dalam sekejap, 5 petapa lagi jatuh ke tanah sambil berteriak. Berhenti. Li Longsing tiba-tiba melompat keluar, dan menamparkan Lao Wu dengan keras. Tua kelima terlempar ke belakang oleh vitalitas kacau yang melonjak. Dia memandang Li Longsing dengan ganas, sialan, siapa kamu? Beraninya kamu mencampuri urusan kami. Pria besar di samping juga berhenti dengan cepat, menatap Li Longsing dengan waspada. Li Longsing berkata dengan dingin, orang-orang sepertimu yang penuh dengan kejahatan, semua orang akan dihukum jika mendapatkannya, dan mereka akan segera dibunuh, jika tidak,
begitu aku melakukannya, kamu hanya akan mati lebih buruk. Haha, terserah kamu untuk berbicara dengan keras. Tua kelima tersenyum dengan jijik. Meskipun dia dan pria besar itu terluka parah dan kekuatan tempur mereka turun, mereka masih bisa menampilkan kekuatan mereka di tingkat pertama alam transenden. Li Longsing tidak lebih dari seekor semut di alam pengumpulan Qi, apa gunanya? Begitu keduanya bergabung, membunuhnya seperti membunuh seekor ayam. Nah, apakah kamu tahu siapa kami? Beraninya kamu mencampuri urusan kami. Turun dan bersujud kepada kami 3 kali, dengan cara itu, mungkin kau akan mati dengan tubuh yang utuh. 5 orang tua dan lelaki besar itu mendekat dengan seringai-menyeringai. Apa? Mereka milik kultus Huo berkobar dan kelompok mercenari penghancur surgawi. Sudah berakhir, sekarang kita benar-benar selesai. Hei nak, lari dan tinggalkan kami sendiri. Ya, kultus Huo berkobar dan grup tentara bayaran sangat kuat, dan itu bukan tandingan Anda seorang pemuda, dapat memprovokasi, melarikan diri. 6 orang di belakang perlindungan Li Longsing semuanya berbicara untuk membujuk mereka. Li Longsing sedikit tersenyum dan berkata tanpa menoleh, jangan khawatir semuanya, ikan busuk dan udang busuk ini yang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sialan, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu membandingkan kami dengan ikan busuk dan udang busuk. Tua kelima dan pria besar itu sangat marah. 2 aura menakutkan yang sebanding dengan tingkat pertama alam transenden menyapu ke arah Li Longsing dengan panik dalam serangan menjepit dari kiri ke kanan. Merasakan aura yang memancar dari mereka berdua, Li Longsing tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat mereka di puncaknya, mereka tidak perlu khawatir sekarang. Bukannya dia belum membunuh petapa di tingkat pertama alam transenden. Karena kamu tidak mau mengakhirinya sendiri, maka aku akan memberimu tumpangan. Setelah suara itu jatuh, Li Longsing bergegas keluar seperti kilat. Mencari kematian. Lao Wu dan lelaki besar itu berteriak dengan marah, dan datang menemuinya. Bum bum bum, bang bang bang. Setelah beberapa gerakan, Li Longsing tiba-tiba bergoyang dan berkedip. Muncul lagi, sudah di belakang tua kelima. Hati-hati Pak Tua, anak ini ada di belakangmu. Pria besar itu sangat ketakutan sampai dia kehabisan akal, dan buru-buru berteriak sekuat tenaga. Tapi Lao Wu meliriknya seperti orang idiot, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Anak itu jelas di belakangmu. Pria besar itu terkejut ketika mendengar itu, menoleh dengan cepat, dan memukulnya dengan keras. Boom! Terdengar suara keras, dan Li Longsing di belakang pria besar itu terkoyak. Mengapa tidak ada darah? Pria besar itu tercengang. Li Longsing yang mati sepertinya menguap begitu saja, tidak meninggalkan apa-apa. Ah! Sama seperti pria besar itu tertegun, jeritan tajam datang. Segera setelah itu, sosok yang dikenalnya membanting kakinya. Itu yang kelima. Tapi yang kelima terlalu menyedihkan saat ini. 7 lubang berdarah, dan seluruh tubuh otot dan tulangnya semua patah, dia menjadi lumpuh, meskipun nafas terakhirnya tersisa, dia tidak akan hidup lama. Pria besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat Li Longsing berdiri 10 kaki jauhnya, menatapnya dengan tatapan jahat, tersenyum. Mungkinkah ini teknik avatar legendaris? Memikirkan Li Longsing yang dihancurkan oleh dirinya sendiri sebelumnya, pria besar itu menjadi pucat karena ngeri. Dia berbalik tanpa ragu, dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, dia baru saja melarikan diri dari Baizhang. Sesosok telah menghalangi jalannya. Sialan! Lao Su berkelahi denganmu. Pria besar itu meraung, dan meninju Li Longsing dengan keras. Li Longsing tersenyum dingin, dan juga mengangkat tangannya dan meninju. Boom! Suara keras itu mengejutkan, pria besar itu terbang seperti orang-orangan sawah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Anggota tubuhnya menyusut, dan dia membuka mulutnya menyemburkan darah. Li Longsing bergoyang, berlari ke pria besar itu, mengangkat kaki kanannya, dan menginjaknya. Ah! Kepala pria besar itu hancur, dan jiwanya terbang. Li Longsing menyimpan cincin penyimpanan pria besar dan tua kelima, lalu melemparkan mayat mereka ke gunung berapi tidak jauh. Melihat kekuatan supernatural Li Longsing, Guntur memenggal kepala orang kelima dan pria besar.
Keenam orang yang diselamatkan semuanya sangat bersemangat. Dentur, 5 dari mereka dengan cepat berlutut dan dengan panik bersujud kepada Li Longsing. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior, terima kasih. Tidak perlu sopan. Li Longsing melambaikan tangannya dan menatap satu-satunya wanita tua yang berdiri di arena. Penampilannya sangat biasa, dia adalah tipe yang sulit ditemukan bahkan jika dia dilemparkan ke dalam keramaian. Kepalanya penuh dengan rambut putih, dan aura yang memancar dari tubuhnya berada di antara puncak surga ke-8 yang mengumpulkan Qi dan surga ke-9. Li Longsing sedikit penasaran, semua orang berlutut, mengapa wanita tua ini tidak berlutut? Bukannya dia ingin orang lain berlutut padanya, tetapi perilaku wanita tua itu benar-benar tidak selaras dengan orang lain. Melihat tatapan Li Longsing, wanita tua itu buru-buru melangkah maju, sedikit mengepalkan tinjunya ke arah Li Longsing. Terima kasih anak muda karena telah menyelamatkan hidupku. Suaranya serak, seperti emas dan besi bergesekan satu sama lain, sangat tidak menyenangkan. Li Longsing melambaikan tangannya, sama-sama. Setelah berbicara, dia melirik ke 6 orang di lapangan, dan berkata dengan lantang, masih banyak orang dari Sekte Api Berkobar dan grup mercenari di sini, semuanya harus segera meninggalkan tempat ini, ayo pergi. Terima kasih senior telah memberi tahu saya akan segera pergi. Kebaikan senior, saya tidak akan pernah kami lupakan, tolong tanyakan nama senior Gao, saya pasti akan melaporkannya lagi di masa depan hari. Li Longsing berkata, tidak perlu, kalian pergi. Selamat tinggal, senior, hati-hati. Melihat Li Longsing menolak untuk menyebutkan namanya, kelima orang itu tidak memaksa. Setelah memberi hormat yang dalam, mereka bergegas menuju pintu keluar dengan putus asa. Wanita tua itu tidak pergi, tetapi menatap Li Longsing. Orang tua, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Li Longsing sedikit mengernyit. Wanita tua itu berkata dengan suara serak, anak muda, menurutku kamu adalah orang yang baik. Bagaimana kalau kamu membantuku? Oh, kamu ingin aku melakukan apa untukmu? Saya sudah tua, dan saya terluka parah, jadi saya tidak nyaman untuk bergerak. Saya ingin meminta Anda untuk mengantar saya keluar dari tempat ini. Omong-omong wanita tua itu menjabat tangannya, mengeluarkan tas penyimpanan yang menggembung, dan menyerahkannya. Ini adalah deposit, dan begitu saya berada di luar, Anda akan mendapat hadiah besar. Pikiran spiritual Li Longsing menyapu dirinya, dan kulitnya sedikit berubah. Di dalam tas penyimpanan, sebenarnya ada ratusan ribu batu roh berkualitas tinggi. Apa masalah besar? Tahukah Anda, bahkan untuk keluarga berukuran sedang di kerajaan Yan besar, masih agak sulit untuk menghasilkan begitu banyak batu roh berkualitas tinggi sekaligus. Begitu banyak batu roh yang cukup untuk membeli kota besar. Wanita tua itu terlihat jelek, tapi dia sangat murah hati. Li Longsing memandangi wanita tua itu dengan tenang, tidak berbicara, dan tidak mengambil tas penyimpanan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Sebuah kepanikan melintas di mata wanita tua itu, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Sepertinya dia takut Li Longsing akan melakukan sesuatu padanya. Tidak berbahaya, tapi sangat menghina. Dia diam-diam muntah di hatiku, dengan penampilanmu yang kuno, apakah dia masih takut aku akan memiliki pemikiran yang bengkok tentangnya? Ah, pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba sedikit gemetar, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memegang pinggangnya. Di sana, ada helai darah merembes melalui pakaian dan mengalir. Luka lama menyerang. Melihat pemandangan itu, mata Li Longsing tiba-tiba terfokus. Dia tiba-tiba teringat bahwa belum lama ini, wanita berkerudung yang melarikan diri dengan putus asa juga mengulurkan tangannya untuk menekan pinggangnya dengan erat sambil melarikan diri. Posisi yang dipegang wanita tua itu saat ini sama persis dengan posisi wanita bercadar saat itu. Sekitar 10 inci di bawah ketiak. Apakah ada kebetulan seperti ini di dunia? Li Longsing tidak bisa tidak memikirkan adegan tadi. Kelima orang itu semuanya berlutut, tetapi wanita tua ini berdiri di sana di antara kerumunan. Bahkan ketika memberi hormat padanya, dia sedikit mengepalkan tinjunya. Itu adalah cara senior untuk memberi hormat kepada junior,
atau orang yang memiliki otoritas tinggi, untuk memberi hormat kepada orang lain. Memikirkan hal itu, Li Longxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wanita tua itu dengan mata tajam. Dalam sekejap mata, Li Longxing melihat keadilan yang tidak biasa di bawah leher wanita tua itu. Itu sangat kontras dengan kulit seperti kulit mati di wajah tua. Dia mendapatkannya.